Mataku telah melihat keselamatan. Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Saudara, di Yerusalem pernah hidup seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar, dikaios dalam bahasa Yunani. Artinya, ia adalah orang yang selalu berupaya untuk menyelaraskan hidupnya dengan firman Allah. Ia taat dan dengar-dengaran akan firman Allah. Dalam ketaatan akan firman Allah, ia menjadi seorang yang jujur, adil, baik, dan tak bercela. Pendeknya, ia seorang yang berintegritas, dapat dipercaya. Selain benar, Simeon juga saleh, eulabeis dalam bahasa Yunani. Artinya, ia mempunyai perasaan dan komitmen religius yang mendalam, serta sangat menghormati Allah. Kita teringat, saudara, kepada suami istri Zakaria dan Elisabet. Mereka berdua benar di hadapan Allah. Dikaioi, amfoteroi, enantion, tuteu. Lukas 1 ayat 6. Artinya, mereka berdua hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi, mereka benar karena hidup sesuai dengan firman Allah. Kelak, putra terkasih mereka, yakni Yohanes Pembaptis, akan membuat orang-orang durhaka berpaling kepada pikiran orang-orang benar. Lukas 1 ayat 17. Maksudnya, melalui pelayanan Yohanes Pembaptis, orang-orang yang telah sekian lama hidup dalam dosa akan bertobat. Mereka akan menjadi orang-orang yang takut akan Allah dan menaati firman-Nya. Buahnya adalah solidaritas, keadilan, dan sikap welas asih kepada sesama. Lukas 3 ayat 10 sampai 14. Saudara, Simeon yang benar dan saleh itu rupanya sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Ungkapan penghiburan bagi Israel dalam bahasa Yunani paraklesis tu Israel sejajar dengan ungkapan kelepasan bagi Yerusalem, lutrosis Yerusalem, pemerdekaan atau pembebasan Yerusalem. Lukas 2 ayat 38. Kedua ungkapan tersebut mengekspresikan pengharapan dan kerinduan akan pemulihan umat Allah, bangsa Israel. Pemulihan itu diyakini akan terjadi melalui Sang Mesias. Saudara, dalam diri Simeon, kita berjumpa dengan seorang Adi Yuswo, tiang sepuh yang hidup dalam integritas, sangat dekat dengan Allah, dan mendambakan Sang Mesias, serta pemulihan yang akan diadakannya bagi umat Allah. Simeon hidup dalam naungan Roh Kudus. Roh Kudus ada di atasnya. Pneuma en hagion ep auton. Ungkapan ini mengingatkan kita pada perkataan malaikat Gabriel kepada anak darah Maria berkenaan dengan perkandungan Yesus. Roh Kudus akan turun atasmu. Pneuma hagion epeliusetai epise. Lukas 1 ayat 35. Berkenaan dengan baptisan Yesus, dikatakan turunlah Roh Kudus ke atasnya. Kata benai to pneuma to hagion ep auton. Lukas 3 ayat 22. Dalam ketiga kasus itu, Roh Kudus memainkan peranan yang khas. Berkenaan dengan Maria, Roh Kudus menjadikan anak darah itu ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus Sang Mesias, anak dari Allah yang Maha Tinggi.
yang akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Lukas 1 ayat 32 dan 33. Berkenaan dengan baptisan Yesus, Roh Kudus memeteraikan dan memperlengkapi dia sebagai Mesias sekaligus hamba Yahweh yang menderita. Lukas 3 ayat 22. Berkenaan dengan Simeon, Roh Kudus membuatnya memiliki kepekaan seorang nabi. Saudara, apakah artinya Roh Kudus membuat Simeon memiliki kepekaan seorang nabi? Pertama, Roh Kudus telah menyatakan atau membukakan kepada Simeon bahwa Adi Yuswa yang benar dan saleh itu tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Padahal Mesias adalah yang diurapi Yahweh. Dia yang akan mendatangkan penghiburan Israel atau pembebasan Yerusalem. Dengan demikian, Simeon memiliki kesaksian Roh Kudus bahwa ia baru akan meninggal dunia setelah melihat Dia yang akan memulihkan Israel. Kesaksian ini diyakininya dengan sepenuh hati. Kesaksian ini mengukuhkan pengharapan dan penantiannya akan penghiburan Israel. Kedua, tatkala Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya ke dalam bait suci untuk diserahkan kepada Allah, Simeon datang ke sana. Roh Kudus memimpin Simeon pergi ke bait suci dengan maksud mempertemukan Adi Yuswa itu dengan Yesus. Kepekaannya terhadap pimpinan Roh Kudus membuat Simeon segera mengetahui bahwa anak itu adalah Mesias. Sukacita pun memenuhi hatinya. Karena itu ia menyambut Yesus, bahkan menatangnya sambil memuji Allah. Dalam pujian yang kelak dinamai oleh gereja Nunc Dimittis, ia bersaksi, "Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Lukas 2 ayat 30. Dalam teks Yunani kita membaca, "Hoi oftalmoi mu to soterion su." Kata yang diterjemahkan dengan keselamatan adalah to soterion, yang menekankan tindakan menyelamatkan atau tindakan yang membebaskan. Dengan perkataan lain, karya keselamatan atau karya pembebasan. Saudara, melihat bayi Yesus, Simeon yakin bahwa waktunya telah tiba bagi Allah untuk melakukan karya penyelamatan atau karya pembebasan. Melihat bayi Yesus, ia yakin bahwa Allah telah menyediakan atau mempersiapkan, hetoimasas dalam bahasa Yunani, dari kata hetoimaso, mempersiapkan karya penyelamatan atau karya pembebasan di hadapan seluruh bangsa atau umat. Kata prosopon panton ton laut, Lukas 2 ayat 31. Dengan langgam yang mengingatkan kita pada sepenggal nyanyian tentang hamba Yahweh dalam Yesaya 49 ayat 6, Simeon mengungkapkan keyakinannya lebih jauh. Dalam ayat 32 ia menandaskan bahwa karya penyelamatan atau karya pembebasan itu adalah terang yang menjadi penyataan atau pewahyuan bagi bangsa-bangsa lain. Fos es apokalipsin et non, dan terang yang menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Doksan lau su Israel. Dengan perkataan lain, saudara, di dalam atau melalui Dia yang sekarang berwujud seorang bayi itu,
Allah akan menggelar karya penyelamatan. Melalui Yesus, Allah akan menerangi bangsa-bangsa lain atau etnos, sehingga mereka juga mengenal Dia dan diselamatkan. Melalui Yesus, Allah akan menerangi umatnya Israel, Lausu Israel, sehingga mereka dimuliakan, yakni sebagai pihak yang mula-mula telah mengalami keselamatan, kemudian meneruskan atau mewartakan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain. Pendeknya, Simeon tahu dan yakin sepenuhnya bahwa bayi yang ditatangnya itu adalah penyelamat atau pembebas dari Allah. Pertama-tama bagi Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Sosok bayi itu memiliki arti penting yang universal. Demikianlah saudara, Roh Kudus telah mengaruniakan kepekaan seorang nabi kepada Simeon. Roh Kudus telah membuat Adi Yesua itu mengenali bayi Yesus sebagai Mesias, penyelamat dari Allah. Roh Kudus telah membuat Simeon mengerti bahwa melalui Yesus, karya keselamatan ilahi akan digenapi. Roh Kudus telah membuat orang benar dan saleh itu tahu, yakin bahwa penghiburan Israel akan terjadi melalui sosok yang sekarang ditatangnya sebagai bayi di hadapan Allah. Karena itulah Simeon bersukacita. Dalam sukacitanya, saudara, Simeon mengatakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Teks Yunani, "Nun apolues tondulon su despota, kata torema su en eirene." Yang boleh kita terjemahkan, "Sekarang biarlah budak-Mu pergi Tuhan, sesuai dengan firman-Mu dalam kedamaian." Lukas 2 ayat 29. Sangat menarik. Simeon menyebut Allah despota dari kata despotes, dan dirinya doulos, hamba atau budak. Itu berarti ia memandang Allah sebagai pemilik badan dan jiwanya, serta hidup dan matinya, yang berhak sepenuhnya atas kesetiaan, ketaatan, dan pelayanannya secara total. Pada saat yang sama, Simeon meyakini bahwa firman atau perkataan Tuhan majikannya itu dapat dipercaya sepenuhnya. Ketika kerinduannya akan penghiburan Israel sudah terpenuhi dengan berjumpa langsung dengan Sang Penyelamat, apakah yang kurang lagi? Tidak ada. Apa yang telah dinyatakan atau diwahyukan kepadanya oleh Roh Kudus, itulah firman Allah. Firman itu berisi janji bahwa Simeon akan berjumpa dengan Mesias Sang Penyelamat sebelum ia menutup mata atau menghembuskan nafas yang terakhir. Sekarang, apa yang dijanjikan Allah sudah terpenuhi. Inilah yang akan mengantarnya pergi dalam damai sejahtera atau kedamaian. Telah berjumpa dengan Yesus Mesias atau Sang Penyelamat, Simeon ikhlas dan bahagia meninggalkan dunia yang fana. Dalam artian tertentu, bayi Yesus sama saja dengan bayi-bayi lainnya. Ia membutuhkan kasih sayang, perhatian, pertolongan, perlindungan, perawatan, dan asuhan orang tuanya. Bayi Yesus perlu menjalani proses yang wajar, yang melaluinya ia bertumbuh baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kita ingat apa yang dikatakan penginjil Lukas tentang Yohanes Pembaptis. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Lukas 1 ayat 80. Hal serupa dikatakannya tentang Yesus. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. 2 ayat 40. Bayi Yesus adalah seorang bayi, manusia seutuhnya.
Dalam pada itu, saudara, bagi orang-orang yang hati dan pikirannya telah diterangi Allah, bayi Yesus lebih dari sekedar bayi biasa. Dalam diri bayi itu mereka melihat menggenapan janji Allah, yakni janji tentang keselamatan atau pembebasan. Bayi itu adalah tanda ilahi bahwa Allah niscaya akan bertindak untuk membebaskan kaum miskin, mereka yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan. Dalam bayi itu mereka melihat bahwa manusia-manusia pendosa dan korban-korban dosa struktural akan diselamatkan. Pertama-tama dari antara bangsa Israel, tapi juga dari bangsa-bangsa lain. Mereka mengimani bahwa bayi itu adalah bayi Mesias yang kelak akan mengerjakan karya keselamatan ilahi. Itulah pengenalan dan iman yang ada pada para gembala yang telah mendengar kabar kesukaan dan kidung pujian para malaikat. Itulah juga yang ada pada orang benar dan saleh Adius Wosimian, yang setelah sekian lama merindu dambakan penghiburan Israel, akhirnya digerakkan Roh Kudus untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Saudara, kita yang hidup 2000 tahun setelah mereka patut merenung dan bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah dalam Yesus Kristus kita telah melihat bahkan mengalami karya keselamatan ilahi? Apakah kita telah mengenal dan mengimani Yesus sebagai Mesias atau Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita? Sesungguhnya kita diutus untuk membagikan kesaksian tentang Kristus dan karya keselamatan yang dikerjakannya kepada sesama kita melalui pekerjaan-pekerjaan baik atau perbuatan-perbuatan kasih kita. Terpujilah Dia.